Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Atalina Bhinneka dari nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Farika dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Leni Febrianti, absen 16. Perkenalkan, saya Atalina Bhinneka dari materi kemanusiaan. Prinsip gotong royong membangun harmoni dalam kehidupan. Pengertian gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong dilakukan dengan rasa ikhlas tanpa menggunakan imbalan dan dilandasi rasa peduli terhadap sesama. Budaya gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam gotong royong mencapai orang memiliki peran masing-masing, walaupun tugasnya berbeda, yaitu menyelesaikan pekerjaan bersama dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Atalina Bhinneka dari nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Farika dari absen 26. Perkenalkan, nama saya Leni Febrianti, absen 16. Perkenalkan, saya Atalina Bhinneka dari materi kemanusiaan. Prinsip gotong royong membangun harmoni dalam kehidupan. Pengertian gotong royong adalah kegiatan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong dilakukan dengan rasa ikhlas tanpa menggunakan imbalan dan dilandasi rasa peduli terhadap sesama. Budaya gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam gotong royong mencapai orang memiliki peran masing-masing, walaupun tugasnya berbeda, yaitu menyelesaikan pekerjaan bersama dengan Jadi semua ya. Gotong royong di mana keluarga dari segi terkecil masyarakat di mana kita gotong royong pertama kali mengamankan dari pengurusan rumah tangga dan pada kerjasama antar anggotanya membersihkan rumah dialihkan agar seluruh anggota keluarga membagi tugas yang mengaku mengantar membersihkan jendela hingga melakukan tanaman. Hari ini mari kita lewat satu orang yang persiapan acara khusus saat akan mengadakan syukuran atau merayakan hari raya anggota warga yang sangat memasak dan memberi orasi yang saling membantu tugas harian. Misalnya mereka membantu adik mengerjakan PR atau anak membantu orang tua untuk mengerjakan makan. Untuk gotong royong di lingkungan sekolah. Di sekolah, gotong royong bertujuan untuk menciptakan lingkungan budaya yang aman dan menumbuhkan rasa seperti potensi pada satu lantai yang mengharuskan bekerja fungsi setiap hari sesuai jadwal yang ditentukan. Kerja dari sekolah biasanya dilakukan menjelang hari besar nasional atau wabah sekolah, di mana seluruh siswa dan guru bersama-sama membersihkan sebuah selokan rumah komplek atau mengejar pagar sekolah. Belajar kelompok membantu teman yang bersekolah memahami materi bentuk adalah bentuk gotong royong dalam bidang untuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Ini adalah bentuk gotong royong yang terlihat dan terlihat nyata pengaruhnya terhadap kesejahteraan publik. Seperti lingkungan membersihkan saluran air, selokan untuk menjaga banjir, memotong rumput yang di pinggir jalan, serta membersihkan tempat ibadah dan keluarga. Sistem keamanan lingkungan dan pilihan melakukan program
menjaga keamanan desa untuk perumahan dan tindakan kriminalitas, membangun fasilitas umum di wilayah desa, dan seringkali membangun jembatan, memperbaiki jalan yang rusak, atau membangun sarana sanitasi secara swadaya. Manfaat gotong royong berarti gotong royong yang konsisten membawa dampak positif yang luas dalam meringankan kerusakan pekerjaan yang terjadi. Jika bersama akan berhasil lebih ringan dan lebih selesai. 2. Mengikat rasa kebersamaan dengan sekat sosial dan heroisme sehingga kita mencegah konflik komunikasi yang intens yang berkembang dapat meminimalisir kesalahpahaman antar warga.
Dari saya, nanti orang berikan nilai pada Saudara adalah tradisi masyarakat Indonesia yang mendasari kehidupan bangsa dan bernegara yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar. Bukan berdoa dengan sila-sila Pancasila, sila utama Tuhan yang Maha Esa. Tapi berdoa yang seringkali diawali dengan doa atau permohonan kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa kerjasama dilakukan dengan kesadaran bahwa segala usaha berasal dari dan untuk keselamatan bersama sesuai dengan ajaran agama yang dianut masing-masing. Contoh saat membersihkan masjid atau tempat ibadah bersama masyarakat bekerja sama dengan penuh rasa kebersamaan yang dilandasi keyakinan akan kebaikan yang diberikan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, gotong royong mencerminkan rasa saling menghargai dan peduli antar sesama tanpa memandang suku, agama, dan ras golongan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab terwujud ketika setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan kebutuhan orang lemah atau kurang beruntung menjadi perhatian bersama. Contoh, membantu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam membangun rumah atau menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Biar persatuan Indonesia gotong royong menjadi jembatan pemersatu sebagai elemen masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama bersama berbeda latar belakang budaya dan daerah dapat menjadikan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Contoh kegiatan kerja bakti membersihkan sungai atau merawat taman kota yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang. Rakyat ini dipimpin oleh umat dan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam pengelolaan sistem agar kerja dan keputusan dibuat melalui musyawarah untuk mufakat.
Tidak ada satu pihak yang memaksakan kehendak, melainkan semua partisipasi memberikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Ini mencerminkan nilai demokrasi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Contoh, sebelum melakukan kegiatan gotong royong, masyarakat berkumpul untuk membahas betul pembagian serta dan tujuannya ingin dicapai secara bersama. Pilar kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi gotong royong bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan kerja sama dibagi secara adil atau digunakan untuk kepentingan umum dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya sebagai bagian kecil, contoh tanam tanaman pangan bersama di lahan komunal, hasil panennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Contoh praktik gotong royong sehari-hari berdasarkan nilai Pancasila, pembangunan sarana umum, penanggulangan bencana, kegiatan pendidikan. Dan silakan sesi pertanyaan dari kelompok 1, 2, 4, 5, 6. Mbak, kita tidak tidur ya, Mbak. Jadi pasti ya. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan topik yang akan kami bahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengantar materi. Perkenalkan, nama saya Reni Febrianti, absen 16. Nama saya Ahmad Hidayat Jaya.
Perkenalkan, nama saya Lady Febrianti, dan 16
Kesimpulan dari video saya adalah mempererat solidaritas, menumbuhkan toleransi serta mengubah perbedaan menjadi kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Bandar ingin bertanya kepada guru, bagaimana peran gotong royong dalam mempererat persatuan masyarakat? Yuk berikutnya. Yuk semuanya. Yuk berikutnya. Yuk berikutnya. Maka nama saya Ridho Prasani, tanya Pak Gadek. Bukan tidak contoh kegiatan gotong royong di masyarakat. Yuk dua silakan. Perkenalkan saya adalah Juna Sultan, sebagai guru. Dan nilai-nilai yang tertanam dalam konsep gotong royong. Bandar. Lebih Bandar. Yuk. Bu ini tadi mau masuk di luar. Yuk berikutnya. Kelompok 4 silakan. Kecengesan. Saya mau mulaikan untuk kongres gotong royong dianggap yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi bencana alam sekitar yang melarang negara mengenai bencana. Ini ditanya pada Dewi, bagaimana bisnis gotong royong dapat menjadi bagian dari masyarakat yang beragam. Dari melakukan tiga contoh kegiatan gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Bandar. Yuk berikutnya.
kebaikan gotong royong. Semoga segala bulan Ramadan dari Allah mungkin percaya pada Allah. Bagaimana keluarga dapat selalu menyampaikan kondisi kepada masyarakat. Beliau itu hanya bertakwa bagaimana cara meningkatkan kesadaran gotong royong dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami, atas perhatiannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang telah kalian berikan. Guru dan staf sekolah sama memberikan ruang kelas, halaman serta tanaman sekolah. Dua, membangun bangunan atau perbaikan jembatan desa warga dari berbagai dusun berkumpul untuk membangun. Tiga, berbakti sosial di tempat ibadah atau panti asuhan. Kelompok masyarakat atau komunitas gotong royong membersihkan tempat-tempat ibadah atau membersihkan tenaga di panti. Soal nomor bagaimana prinsip gotong royong dapat membangun harmoni dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Satu, melakukan sekat perbedaan inklusivitas. Dua, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Tiga, ruang komunikasi dan musyawarah. Empat, kesetaraan dan
bagaimana cara meningkatkan kesadaran gotong royong dalam masyarakat seperti rutin mengamalkan kelompok masyarakat sebagai narasumber, mengajak masyarakat agar mengumpul dari kebersamaan hingga mengamal hubungan antara mereka kebalikan gotong royong saling berkaitan serta sebagai fondasi persatuan Indonesia yang akan meningkatkan ide atau kegiatan gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah, tingkat kelas, seperti membersihkan halaman sekolah, mengerjakan tugas kelompok atau diskusi mengenai bagaimana gotong royong dapat membantu menyelesaikan konflik antar masyarakat, membangun kembali rasa gotong royong dan mengalihkan fokus dari perbedaan menuju tujuan bersama. Saya menjawab dari itu bukan juga kegiatan untuk pendidikan di sekolah yang bukan di dalam sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Clara, jelaskan konsep dasar gotong royong dianggap mampu membangun harmoni dalam masyarakat. Konsep dasar kerjasama, sukarela untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengurangi kepentingan. Kedua, perhatian dari berhasil kelompok. Berikan 3 contoh nyata kegiatan gotong royong yang dapat ditemukan di lingkungan tertentu. Jawabannya itu membantu warga saat ditinggal, jaga lingkungan dan menjaga. Pertanyaan dari bagaimana gotong royong dapat menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat? Jawabannya itu mempercepat tali silaturahmi, meningkatkan rasa kepedulian. Pertanyaan dari kelompok. Apa saja prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai harmoni dalam lingkungan? Toleransi, bineka tunggal ika, dan gotong royong. Yang presentasi berbantu. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Clara, jelaskan konsep dasar gotong royong dianggap mampu membangun harmoni dalam masyarakat. Konsep dasar kerjasama, sukarela untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengurangi kepentingan. Kedua, perhatian dari berhasil kelompok. Berikan 3 contoh nyata kegiatan gotong royong yang dapat ditemukan di lingkungan tertentu. Jawabannya itu membantu warga saat ditinggal, jaga lingkungan dan menjaga. Pertanyaan dari kelompok. Bagaimana gotong royong dapat menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat? Jawabannya itu mempercepat tali silaturahmi, meningkatkan rasa kepedulian. Pertanyaan dari kelompok. Apa saja prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai harmoni dalam lingkungan? Toleransi, bineka tunggal ika, dan gotong royong. Yang presentasi.